Salam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita bersama-sama bersekutu dalam ibadah minggu ini untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Pelayanan firman dalam ibadah minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Setiawan Hartanto. Kami, majelis, sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman dan seluruh pendukung terhadap jalannya ibadah ini. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJ Kemuliaan dan ingin dilayani, silakan menghubungi sekretariat kami di Ruko Kopomas Regensi, Blok D 18, Bandung. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyerahkan persembahan dapat dilakukan sebagai berikut. Informasi dari PWG dalam rangka perayaan Natal, maka diharapkan setiap komsel dapat melaksanakan kegiatan perayaan sesuai dengan kesepakatan anggota masing-masing dari komsel dengan majelis pendampingnya. Informasi dari Litbang bahwa Saudara Diki Rivaldo sebagai calon pendeta di GKJ Kemuliaan saat ini sedang mempersiapkan ujian komprehensif tahap kedua. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat. Selanjutnya, di bulan Januari ini, tepatnya tanggal 28 Januari 2022, GKJ Kemuliaan akan merayakan hari ulang tahunnya yang kelima. Kami memohon dukungan dari jemaat di dalam doa, agar semua kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Umat Tuhan yang terkasih, tema ibadah minggu ini tak terbatas kasih dan kuasanya. Marilah kita awali ibadah pagi ini dengan bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari PKJ 58 bait pertama dan bait yang kedua. Semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini
dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kini dan selamanya. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan. NKB 196, Ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau seret beban, ada damai sejahtera bekas. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, gelap berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Umat yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu yang indah ini, kita diberikan kesempatan dan waktu untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan dalam rangka pengakuan dosa kita hari ini terambil di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 18. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam Kristus. Umat yang dikasihi Tuhan, dari pengakuan dosa saat ini kita dapat melihat Allah yang begitu kasih justru memberikan kita kemampuan untuk apa? Untuk survive, untuk semangat. Bukan takut dalam menghadapi. Terlebih dalam kehidupan yang sedang kita alami saat ini. Awal tahun, pandemik yang belum reda, bahkan ditambah dengan varian Omikron, menyebabkan kita khawatir bagaimana hari esok dan seperti apa yang akan kita hadapi. Akan tetapi, sangat jelas nampak saat ini, kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih Tuhan, kita diajak untuk bergandengan tangan,
untuk menguatkan satu dengan yang lain, mensupport, mendukung di dalamnya. Jikalau kita dalam tahun lalu masih lemah dan belum kasih itu diberikan dalam rangka memberikan dukungan semangat, saat ini kita mengaku dosa di hadapan Tuhan untuk kita saling menyemangati satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Allah yang sumber kasih memampukan kami untuk melewati hari-hari pemberian Tuhan di tengah pandemik yang sampai saat ini masih kami rasakan. Kasih, tidak ada ketakutan. Oleh sebab itu di awal tahun ini dan sepanjang tahun ini nanti kami diajak untuk dapat memancarkan kasih. Berarti kami saling mendukung, menguatkan, memotivasi dalam kehidupan baik pribadi, keluarga, maupun dalam persekutuan kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Kini Jumat 33, suaramu kudengar. Suaramu kudengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Umat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Inilah berita anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita saat kita sudah mengaku dosa di hadapan-Nya. Dan pembacaan Roma 4 ayat 7 sampai dengan 8 yang menjadi berita anugerah dalam bacaan kita saat ini. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai ungkapan kesanggupan kita, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jumat 413. Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat akan jalan seterus bila Kau tetap dekat.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kasih, berkat, pengampunan, penyertaan Tuhan kami rasakan. Oleh sebab itu ya Allah, di hari Minggu pemberian-Mu saat ini, kami kembali datang di hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya Allah. Kami akan merasakan melalui sapaan firman hari ini, kasih dan kuasa Tuhan yang tidak ada terbatas dalam hidup kami. Meskipun mungkin kami meragukan, meskipun kami mungkin masih belum merasakan, akan tetapi firman-Mu hari ini menguatkan kami bahwa kasih, penyertaan, pengampunan, dan kuasa Tuhan tidak akan pernah berkesudahan di sepanjang hidup kami. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Tuhan berfirman melalui hamba-Nya sebagaimana ada di dalam Yesaya 62 ayat 1-5. Yesaya 62 ayat 1-5. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 36 ayat 6-11 yang kita nyanyikan secara berbalasan. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu Tuhan sampai ke awan. Betapa berharga kasih setia-Mu, anak manusia berlindung padamu. Keadilan-Mu bagaikan gunung Allah, dan lumpuh-Mu bagai samudra yang hebat. Manusia dan hewan Engkau selamatkan. Oh betapa besar kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu Tuhan sampai ke awan. Betapa berharga kasih setia-Mu, anak manusia berlindung padamu. Mereka kenyang dengan lemak di rumah-Mu. Kau beri minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, dalam terang-Mu kami melihat terang.
Setiamu Tuhan sampai ke awan. Betapa berharga kasih setiamu. Anak manusia berlindung padamu. Lanjutkanlah kasih setiamu ya Tuhan, bagi orang-orang yang mengenal Dikau dan keadilan-Mu. Lanjutkan ya Tuhan kepada orang yang tulus hatinya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit. Setiamu Tuhan sampai ke awan. Betapa berharga kasih setiamu. Anak manusia berlindung padamu. Umat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita berdasarkan bacaan dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang bersama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk mentafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal 2. Ayat pertama sampai dengan yang ke-11. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana, yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya,
Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas meminum barulah yang kurang baik. Akan tapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana, yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Puji Tuhan, kalau kita dalam kesempatan saat ini masih diberikan ruang dan waktu untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Itu semua karena karya Allah. Dan sudah 16 hari juga kita melewati di tahun 2022 ini. Nampaknya bacaan kita saat ini luar biasa. Meskipun belum terlambat, apa itu? Pastinya di tahun ini, di awal tahun, di hari ke-16 ini, Ibu Bapak Saudara di rumah coba merancang, mendesain. Apa yang dirancang dan apa yang didesain, yaitu program kegiatan kita ataupun program-program yang akan kita hadapi di tahun ini. Seperti apa dan bagaimana? Dan nampaknya tidak hanya sebatas desain ataupun merancang. Kita mencoba untuk melakukan, berusaha apa yang harus dilakukan jikalau ini dapat terjadi ataupun dapat berhasil. Sehingga pastinya kerja keras, berusaha, samping kita berdoa kepada Allah. Akan tetapi, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, nampaknya semua yang sudah dirancang, yang dipersiapkan dengan baik, diperhitungkan, kadang bahkan sering terjadi tidak sesuai dengan rencana. Bisa di awal, bisa di tengah, atau bisa di akhir. Apa yang sudah kita prepare, apa yang sudah kita siapkan, akhirnya buyar semua. Nah, inilah juga yang terjadi, Ibu Bapak. Dari apa? Bacaan kita yang sering kali digunakan untuk ibadah-ibadah pernikahan biasanya. Karena ini menyatakan bahwa bagaimana Tuhan Yesus hadir di dalam suatu persekutuan kehidupan orang percaya di dalam perkawinan. Dan ada mukjizat di dalamnya. Tapi hal yang menarik, kalau kita lihat dengan tema kita, tak terbatas kasih dan kuasanya. Apa itu? Saat Maria dan Yesus diundang. Nampaknya kita belajar dari beberapa tokoh. Yang pertama Maria. Maria nampaknya tidak hanya sebatas undangan biasa. Dia mencoba mengamati, memperhatikan detail peristiwa di acara tersebut. Bukan undangan biasa. Dan dia mencoba untuk meyakini dengan apa peristiwa yang kita baca. Anggurnya habis. Kalau Maria adalah orang yang nggak mau peduli, kalau Maria mungkin kan saya hanya sebatas undangan, nggak gubris-gubris kayak gitu. Maria pasti berdiam. Maria pasti menutup diri. Kita belajar dari Maria. Mencoba mengamati. Tidak hanya sebatas melihat sambil lalu. Kan saya undangan cuman, ya.
Sama seperti ibu bapak saudara dan saya yang ada di dunia ini, yang merupakan undangan Tuhan. Akan tetapi justru saat Tuhan mengundang kita hadir di dunia ini, dimanapun ibu bapak saudara hadir dan ada, entah itu di dalam kehidupan keluarga, entah itu di dalam kehidupan pekerjaan, entah itu di dalam kehidupan studi, entah itu juga di dalam kehidupan masyarakat, entah itu di dalam kehidupan persekutuan. Kita diajak sama seperti Maria. Tidak hanya sebatas melihat, tapi ayo kita mengamati. Mengamati apa? Apa yang menjadi kebutuhan. Maria mencoba melihat detail. Apa yang terjadi? Jikalau anggur ini habis, maka keluarga yang punya hajat akan dipermalukan. Karena anggur merupakan lambang dari satu pesta yang berharga. Kita lihat di dalam bagian akhir tadi. Ya, dipermalukan. Keluarga besar, terlebih sang mempelai ini. Maria mengamati dampak yang luar biasa tersebut. Inilah juga dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sejauh mana ibu bapak saudara dan saya yang Tuhan undang di dalam kehidupan dunia ini, apapun yang kita lakukan saat ini, dapat mengamati dengan detail dampak dari satu peristiwa. Dan apa yang bisa dilakukan? Bagian yang kedua dari Maria. Tidak hanya sebatas melihat. Apa yang bisa dilakukan? Kasih tahu ke anaknya, Yesus. Dan kasih tahu juga kepada para pelayan. Apa yang disuruh oleh anakku, lakukan itu. Tanpa ada bantahan. Ya, ini dia ibu bapak. Tidak hanya sebatas melihat, mengamati, akan tetapi melakukan, do something. Agar apa? Agar ada kasih karya kemuliaan Allah. Kasih dan kuasa Allah itu muncul. Melalui apa? Kehadiran kita yang diundang di dunia ini. Tokoh yang pertama. Tokoh yang kedua luar biasa. Yaitu para pelayan. Kalau kita lihat, justru para pelayan inilah yang tahu apa yang terjadi dalam artian apa yang disuruh Yesus. Maria pun nggak tahu. Karena pesan Maria, apa yang disuruh oleh anakku, lakukan. Yang disuruh apa kan Maria nggak tahu. Akan tapi siapa yang tahu? Para pelayan itu. Ngambil tempat air, tuang air putih, air biasa. Setelah itu apa? Disuruh. Diserahkan ke pemimpin pesta. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya membayangkan. Jikalau para pelayan itu membantah. Tidak mau taat. Tidak mau setia apa yang diingatkan oleh Maria. Mereka langsung, enggak. Saya nggak mau. Apa yang terjadi? Tidak ada akan karya mukjizat Tuhan, tidak akan terjadi. Tidak akan disaksikan pada kesempatan saat ini. Ribuan tahun menjadi satu kisah yang luar biasa. Melalui siapa? Para pelayan itu. Yang mau melakukan. Tanpa komentar. Tanpa ada sambatan. Oh enggak Tuhan. Apalagi pada saat Tuhan Yesus nyuruh, kasih ini ke pemimpin pesta. Wih, mati aku. Gitu kan? Mereka tahu ini cuma air. Apa yang dilakukan dan ada di dalam Yohanes ini, karena memang kisah ini hanya ada di dalam Yohanes, mereka patuh dan taat luar biasa. Konsekuensi ada. Apa itu? Tidak hanya pemecatan, akan tetapi hukuman yang luar biasa. Mereka tetap taat.
Inilah juga dalam kehidupan kita. Yang kadang bahkan sering komentar. Enggak mau patuh dan taat. Maria sudah pesan. Apa yang disampaikan, diam, lakukan. Tapi kita kadang bahkan sering komentar luar biasa. Ih, nggak bisa Tuhan, nggak mau. Nggak seperti itu, ini nggak sesuai dengan rencana. Ini nggak sesuai dengan perhitungan kami. Bla 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 dan segala macamnya. Komentarnya lebih panjang. Ya setelah komentar apa? Ya pastinya nggak mau melakukan toh. Yuk kita belajar dari pelayan di awal tahun ini dalam peristiwa yang luar biasa. Bacaan kita hari ini. Mengapa kita nggak tahu juga apa yang terjadi di belakang sudah lewat, tapi yang ke depan kita nanti sama seperti ini. Air loh ibu bapak. Akan tapi pada saat dirasakan ternyata air itu rasanya seperti anggur yang luar biasa. Inilah juga mungkin kita melewati kehidupan kita saat ini, perhitungan kita di luar pikiran kita, nggak akan menyangka. Pasti biasa-biasa saja. Saat kita mau taat, tidak ada komentar, patuh, mengandalkan peristiwa itu kepada Tuhan, maka yang biasa itu menjadi luar biasa. Dan berdampak tidak hanya untuk diri kita, orang lain dapat merasakannya. Ini dua tokoh yang pada kesempatan ini saya sampaikan. Untuk Tuhan Yesus dan seterusnya, ada para pemimpin pesta dan orang yang sedang pesta. Ya, kesempatan yang lain kita akan bahas. Akan tapi melalui dua tokoh ini, kita belajar bersama mengawali tahun yang tidak terlambat, tahun 2022 ini. Seperti Maria, mengamati setiap peristiwa kehidupan dan do something, melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan seperti para pelayan dalam menghadapi semua pergumulan hidup di tahun 2022 yang kita nggak tahu. Mungkin ibu bapak mengawali tahun ini dibarengi dengan penuh sukacita dan bahagia. Atau mungkin ada banyak kekecewaan justru di awal tahun ini. Pada kesempatan saat ini, peristiwa di Kana ini mengingatkan kita untuk kita tidak komentar, akan tapi apa patuh memohon kepada Allah. Maka apa yang mengecewakan itu di tahun ini, Tuhan akan ubahkan menjadi anggur yang indah seiring dengan proses waktu berjalan. Kemuliaan Allah akan terus kita rasakan di dalam. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang masa kita mengikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa untuk masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, yang kami rasakan kasih, kemahakuasaan, dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Hari ini Tuhan kami diingatkan, kuasa mukjizat Tuhan pasti akan kami rasakan di dalamnya. Kami belajar dari Maria dan para pelayan-pelayan saat itu. Dan nampaknya ini jugalah gambaran hidup kami. Saat kami diundang oleh Tuhan hadir di dalam kehidupan di dunia ini. Dengan keberadaan apapun kami. Tuhan pakai. Tuhan ingin kami berkarya di dalamnya. Dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jikalau dalam kami memasuki tahun ini banyak pergumulan yang menyebabkan kami kecewa, justru di awal tahun, ya Allah. Mukjizat anggur ini, kekuatan kami. Kami diajak untuk terus percaya akan kuasa Allah. Sehingga air itu, kekecewaan itu, apa sesuatu hal yang tidak mungkin bagi kami, Tuhan akan bukakan jalan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Kami yakin ada kasih kuasa Tuhan di dalamnya. Tuhan, di tengah pandemik saat kami menghadapi varian Omikron, kami yakin Tuhan melindungi dan menjaga kami. Meskipun kami taat dan patuh, kalau kami terkena pandemik ini, Tuhan mampukan kami untuk terus belajar mengucap syukur. Untuk terus dapat merasakan kasih Allah. Sehingga imunitas tubuh kami terus dapat meningkat. Dan iman percaya kami yang menguatkan. Sehingga kami dapat survive. Sehingga kami dapat berhasil melewati pergumulan kesehatan kami. Kami juga berdoa untuk kehidupan pribadi lepas pribadi. Anak-anak sekolah yang sudah mulai sekolah saat ini, rencana pemerintah 100% masuk sekolah. Kami sebagai orang tua khawatir. Akan tapi Tuhan, segala sesuatu pasti sudah diperhitungkan dengan baik oleh pemerintah. Lindungi sertai anak-anak kami. Lindungi mereka saat di sekolah. Guru-guru, teman-teman anak-anak kami. Sehingga Tuhan menjaga, memberikan kekuatan. Kami juga berdoa ya Allah untuk rencana booster vaksin ketiga yang dilakukan oleh pemerintah. Terlebih didahulukan untuk para lansia. Kami berdoa ini dapat berjalan dengan baik. Dan menjadi cara Allah melalui keberadaan manusia. Memberikan kesehatan di dalamnya. Kami juga berdoa ya Allah untuk pelayanan kami di GKJ. Kemuliaan ini. Waktu yang terus berjalan. Kami dipersiapkan untuk proses pemanggilan pendeta. Yang direncanakan ada kompre dan juga ujian calon pendeta. Tuhan sertai dampingi. Sertai juga Mas Diki dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Para pendamping, pembimbing, P3, majelis, seluruh jemaat dapat bersinergi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin kuasa Tuhan nyata dan dirasakan dalam kehidupan pelayanan di GKJ Kemuliaan ini. Inilah seru dan doa kami. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin.
Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Roma 15 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kami mempersembahkan, kita akan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 365A, ayat yang pertama dan kedua. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, membuatku pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu mendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita haturkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh mempersembahkan persembahan syukur kami sebagai rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan boleh memasuki tahun 2022. Banyak hal yang terjadi di tahun 2021 dan pada tahun ini juga kami boleh belajar untuk lebih baik lagi dan meningkatkan kehidupan kami khususnya dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pagi ini kami sudah boleh mempersembahkan dan kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Setiawan Hartanto. Tuhan bisa pakai beliau untuk kemuliaan nama Tuhan, baik pelayanan di GKJ Kemuliaan sebagai konsulen dan juga di pelayanan di tempat lain. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri, kita akan menyanyikan pujian Di Jalanku Ku Diiringi. Diberi
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang besar, dijanjikan perhentian di rumah-Nya yang makan. Jika jiwaku membumbu meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada ibadah hari Minggu ini. Kita akan bertemu kembali pada ibadah streaming tanggal 23 Januari 2022. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.